Ma Xiaotao mengerutkan alisnya dan berkata, sulit untuk menyelamatkan orang. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda menerobos penjara air hari itu, Anda seharusnya melihat bahwa para sandera di penjara semuanya diracun. Mereka tidak dapat mengumpulkan kekuatan jiwa mereka, dan ada banyak guru jiwa jahat dari gereja Roh Kudus yang ditempatkan di sana. Bahkan ada legiun insinyur jiwa di dalam dan di luar kota Sunrise. Saya khawatir mustahil menyelamatkan beberapa ratus orang ini, bahkan jika seluruh akademi dikirim ke sini untuk misi penyelamatan ini. Sunrise City sangat dekat dengan Radiant City, dan bala bantuan dari Radiant City akan tiba dengan cepat jika terjadi sesuatu di sini. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, kakak perempuan, jangan cemas. Kami hampir selesai dengan pengaturan kami. Ketika saatnya tiba, kita akan memiliki beberapa cara untuk mengatasi masalah di luar kota. Paling tidak, kita akan membuat mereka tetap sibuk. Kami juga akan menggunakan taktik pengalih perhatian di dalam kota, dan menarik beberapa master jiwa jahat mengawasi para sandera. Jika tebakanku benar, perbatasan Kekaisaran Matahari Bulan seharusnya tidak damai saat ini. Beberapa individu kuat pasti telah dikirim ke perbatasan dari Radiant City. Namun, mereka tetap membutuhkan orang untuk menjaga ibu kotanya. Bahkan jika mereka menyadari sesuatu yang tidak normal sedang terjadi di sini. Mereka tidak akan dapat mengirimkan terlalu banyak bala bantuan. Ma Xiaotao mengangguk dan berkata, saya yakin Anda bisa sukses. Namun, bagaimana Anda akan pergi dengan beberapa ratus orang tua dan sakit? Mereka semua telah diracuni oleh bubuk pembasmi jiwa. Saya juga tidak punya obat penawar untuk racun itu. Saya khawatir hanya pemimpin gereja Roh Kudus yang tahu cara menetralisir racun itu. Ekspresi Ma Xiaotao berubah dingin ketika dia menyebut pemimpin gereja Roh Kudus. Dia tanpa sadar mengepalkan tangannya dengan erat. Huo Yuhao berkata, saya sudah membuat penawarnya. Apa? Ma Xiaotao tercengang saat dia menatapnya. Kamu sudah membuat penawarnya? Huo Yuhao mengangguk dan berkata, apakah Anda lupa bahwa saya menyebutkan bahwa saya memperoleh kitab suci racun leluhur Tang San? Dalam hal penggunaan racun, sekte Tang sangat terkenal di benua ini selama puluhan ribu tahun. Racun gereja Roh Kudus bukanlah apa-apa. Namun, meninggalkan sandera yang lemah akan menjadi masalah besar. Hari itu, saya mendengar penatua ketiga dan keempat dari gereja Roh Kudus menginstruksikan saudara-saudara Zong untuk memberi makan para sandera lebih banyak. Namun, sepertinya Zhongli bersaudara hanya berpura-pura mematuhi perintah. Kakak perempuan, bisakah Anda meminta mereka memberi lebih banyak makanan kepada para sandera? Menurutku, para sandera akan dapat memulihkan setidaknya setengah dari kemampuannya jika racun dari bubuk pembasmi jiwa dinetralkan dan jika mereka diberi lebih banyak makanan. Di antara para sandera ini, ada para master jiwa elit dan insinyur dari generasi muda, guru dari berbagai akademi, dan tetua dari berbagai sekte. Jika mereka mampu memulihkan kemampuannya, mereka akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Bukan tidak mungkin untuk melarikan diri jika kita berkoordinasi dengan kekuatan luar. Ma Xiaotao mengungkapkan tatapan serius di matanya. Ketika dia melihat Huo Yuhao, dia sepertinya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Aku sudah 5 tahun tidak berinteraksi denganmu, tapi kamu sudah benar-benar dewasa. Tidak heran akademi cukup percaya diri untuk mengirim Anda keluar sendirian untuk menyelamatkan para sandera. Rencanamu tampaknya baik-baik saja untuk saat ini. Saat Anda menggunakan taktik pengalih perhatian, saya dapat membantu membawa penatua ketiga dan penatua keempat pergi. Lagi pula, mereka biasanya tidak berada di penjara air. Saudara-saudara Zong adalah orang-orang yang sebagian besar bertanggung jawab atas penjara air. Ketiganya adalah keturunan langsung dari pemimpin gereja Roh Kudus, Zhong Liwu, dan mereka juga anteknya. Mereka sangat loyal kepadanya, dan hanya mendengarkan perintahnya. Anda harus menghadapi mereka bertiga, serta master jiwa jahat yang menjaga penjara. Para master jiwa jahat itu sebagian besar memiliki budidaya antara 4 dan 6 cincin. Mereka dianggap sebagai murid biasa gereja Roh Kudus, dan jumlahnya sekitar 30. Tentu saja, ada juga beberapa pasukan militer yang menjaga penjara tersebut. Namun, hal-hal tersebut tidak akan menjadi hambatan besar. Setelah mendengar detail yang diberikan Ma Xiaotao, rencana di kepala Huo Yuhao menjadi lebih jelas. Sister Xiaotao, apakah Anda memperhatikan seorang wanita bernama Nan Shui Shui?
Dia adalah pemimpin sekte Earth Dragon, dan jiwa bela dirinya adalah naga ruby. Dia juga seorang Soul Douluo, tetapi kemampuannya berada pada standar judul Douluo. Huo Yuhao bertanya pada Nan Qiuqiu tentang kemampuan Nan Shui Shui. Nan Shui Shui? Saya pernah mendengar nama ini sebelumnya. Jika aku mengingatnya dengan benar, dia dibawa pergi oleh tetua ketiga. Jiwa bela dirinya memiliki atribut pemusnahan khusus. Jika kita dapat memahaminya dengan baik dan memadukannya ke dalam alat jiwa, kita dapat mencapai hasil yang luar biasa. Ya, itu dia. Huo Yuhao sangat senang dan bertanya. Apakah dia masih hidup? Apakah dia? Ma Xiao Tao menjawab, saya tidak tahu detailnya. Namun, ketertarikan tetua ketiga sepenuhnya pada peralatan jiwa. Dia adalah insinyur jiwa kelas 9, dan dia tidak terlalu peduli dengan wanita. Saya harap orang yang Anda bicarakan ini masih hidup. Mengapa? Apakah kamu berencana untuk menyelamatkannya? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu dan menjawab, Nan Shui Shui adalah ibu dari teman saya. Namun, kita tidak bisa menyelamatkannya terlebih dahulu. Jika tidak, kita akan memperingatkan musuh kita. Oh ya, kami membunuh guru jiwa jahat tipe spiritual belum lama ini. Apakah ada yang mengetahuinya? Tuan jiwa jahat tipe spiritual? Apakah kamu berbicara tentang Wu Yun? Dia terbunuh? Ma Xiao Tao lebih terkejut ketika dia mendengar bahwa Wu Yun telah terbunuh daripada ketika dia mendengar Huo Yuhao memiliki penawar untuk menetralisir racun dari bubuk pembasmi jiwa. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, ya, saya membunuhnya. Apakah akan ada masalah? Ma Xiao Tao menggelengkan kepalanya dan berkata, Wu Yun adalah seorang penatua di Gereja Roh Kudus. Dia sebenarnya adalah kepala cabang Gereja Roh Kudus di kota Sunrise. Setelah saya datang ke sini, saya menggantikannya untuk sementara. Orang yang awalnya bertugas mengawasi para sandera adalah wakil pemimpin gereja, Feng Ling. Setelah itu, Feng Ling pergi karena alasan yang tidak diketahui. Saya pikir itu pasti ada hubungannya dengan situasi di perbatasan. Saya biasanya tidak berinteraksi dengan Wu Yun, tapi jiwa bela dirinya sangat kuat. Bahkan jika aku melawannya, aku tidak akan sepenuhnya percaya diri untuk mengalahkannya. Tapi kamu berhasil membunuhnya. Sulit dipercaya, hehe. Huo Yuhao tertawa. Dia tidak akan menjelaskan bagaimana dia membunuh Wu Yun. Dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan, kakak perempuan, kalau begitu, kita akan mengaturnya seperti ini. Jika memungkinkan, cobalah untuk melestarikan kehidupan Nan Shui Shui. Saya akan menyelamatkannya setelah saya menyelamatkan sebagian besar sandera. Bolehkah saya memberitahu Anda tentang pengaturan kami secara rinci? Ma Xiao Tao mengangguk dan berkata, baiklah, jangan menunda karena ini masalahnya. Anda tidak perlu memberitahu saya tentang pengaturan Anda. Saat kamu bergerak, aku akan mengalihkan perhatian tetua ketiga dan keempat. Namun, aku harus meninggalkan kalian semua untuk berurusan dengan Song bersaudara. Jangan tinggalkan petunjuk apapun saat Anda melanggar penjara air lagi. Jika bukan karena saya ada di sana hari itu, Anda tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Berhati-hatilah, dan ingat keselamatan adalah prioritas Anda. Ya. Huo Yuhao mengangguk, Ma Xiao Tao membelai kepalanya dan dengan lembut berkata, kamu sudah lebih tinggi dariku. Dalam 5 tahun, Anda akan menjadi kaisar jiwa. Fantastis. Setelah dia selesai berbicara, dia tersenyum pada Huo Yuhao sebelum pergi. Saat dia melihat Ma Xiao Tao pergi, Huo Yuhao juga menyentuh kepalanya sendiri. Entah kenapa, dia merasa ada yang tidak beres dengan Ma Xiao Tao. Dia sudah merasakan ada yang salah dengan dirinya ketika dia bangun kemarin, tapi hal itu menjadi semakin jelas baginya sekarang. Namun, Huo Yuhao yakin akan satu hal, pikiran Ma Xiao Tao jernih. Dia terlalu sensitif terhadap undulasi spiritual. Tatapan matanya yang memanjakan ketika dia memandangnya tidak mungkin dipalsukan. Pemimpin dan wakil pemimpin Gereja Roh Kudus sebenarnya bernama Zhong Liu dan Feng Ling. Ini adalah informasi penting baginya. Pada saat yang sama, Huo Yuhao juga dapat menebak secara kasar bahwa Zhong Liu ada hubungannya dengan wanita yang membuat penatua Mu dan Long Xiayao jatuh cinta. Itu karena dia ingat bahwa guru jiwa jahat yang diikuti wanita itu sepertinya memiliki nama keluarga, Zhong. Dia hanya tidak tahu apakah wanita itu masih hidup, dan apa hubungan antara Zhong Liu dan Long Xiayao.
Pada pagi kedua, Susanshi membawakannya obat penawar yang dibuatnya. Huo Yuhao juga mulai bergerak. Dia menggunakan avatar spiritualnya untuk secara diam-diam menerobos penjara air dan mencampurkan penawarnya dengan air beracun di penjara air. Karena dosis yang dia butuhkan terlalu tinggi, dia membutuhkan waktu sehari penuh untuk memindahkan semua penawarnya ke dalam penjara air. Tetua ketiga dan keempat tidak muncul lagi di penjara air. Bahkan Song bersaudara hanya datang untuk berpatroli sesekali. Perintah Ma Xiao Tao berhasil pada Song bersaudara. Para sandera akhirnya diberi makanan yang cukup. Meski tidak diberi makan mewah, namun cukup mengenyangkan perut mereka. Seiring dengan obat penawar yang dicampurkan Huo Yuhao ke dalam air yang mereka rendam. Para sandera merasa jauh lebih baik setelah 1 hari, meskipun tidak semua racun dari tubuh mereka telah dinetralkan. Khusus untuk beberapa master jiwa yang lebih kuat, avatar spiritual Huo Yuhao dapat mengetahui bahwa mereka telah merasakan perubahan kekuatan jiwa dari ekspresi mereka. Sudah waktunya dia berkomunikasi dengan mereka. Pada malam kedua, dia mengunjungi Ma Xiao Tao lagi. Setelah menekan kekuatan kegelapan di tubuhnya, dia melepaskan avatar spiritualnya ke dalam penjara air sekali lagi. Untuk berkoordinasi dengannya, Ma Xiao Tao mengirim saudara-saudara Zong pergi dengan dalih ada urusan penting yang harus diselesaikan. Ini adalah keuntungan menjadi komandan gereja Roh Kudus dengan peringkat tertinggi di kota Sunrise. Tanpa Zong bersaudara, Huo Yuhao lebih kurang ajar. Mustahil bagi para master jiwa jahat bercincin 6 itu untuk menemukan avatar spiritualnya. Setelah memasuki penjara air, dia melayang ke udara dan melepaskan kekuatan spiritualnya. Segera, kekuatan spiritualnya menyelimuti seluruh penjara air. Belum lama ini, Huo Yuhao hanya dapat berkomunikasi dengan beberapa orang menggunakan kekuatan spiritualnya. Namun, dia sekarang dapat berkomunikasi dengan semua orang di wilayah tertentu. Jika kamu bisa mendengar suaraku, tolong jangan bergerak. Saya di sini untuk menyelamatkan kalian semua. Pikiran lembut ini disalurkan ke setiap sel. Itu sangat ringan sehingga semua orang bisa merasakannya, tapi masih terasa itu hanyalah ilusi. Kualitas para sandera ini memang sangat tinggi. Setelah merasakan pemikiran yang disampaikan Huo Yuhao kepada mereka, banyak dari tubuh mereka menjadi agak kaku, tetapi mereka segera kembali tenang. Mereka bertukar pandangan aneh satu sama lain. Jika kamu bisa mendengar suaraku, tolong jangan bergerak. Saya di sini untuk menyelamatkan kalian semua. Huo Yuhao mengulangi kata-katanya sekali lagi. Kali ini, komunikasinya lebih jelas dari sebelumnya. Semua orang dapat memastikan bahwa mereka tidak berhalusinasi. Memang benar, beberapa sandera muda mulai bersemangat. Mereka sudah lama merasa muak setelah disekap selama beberapa bulan dalam kegelapan total. Mereka bahkan mulai percaya bahwa mereka tidak akan pernah bebas lagi. Namun suara yang tiba-tiba ini menenangkan rasa sakit di hati mereka. Tentu saja tidak semua orang bersemangat. Mereka yang sedikit lebih tua dan merupakan pemimpin tim atau guru tetap waspada. Lagi pula, bagaimana mereka bisa yakin bahwa ini bukan tipuan? Tuan jiwa jahat mampu melakukan apa saja. Tenang. Saya ingin semua orang tenang. Jika Anda ingin melarikan diri, Anda harus tetap tenang. Jika tidak, saya tidak akan dapat membantu Anda. Saya membutuhkan kerja sama semua orang agar kita bisa meninggalkan tempat ini. Huo Yuhao menyampaikan pemikiran lain kepada mereka. Kali ini, pemikirannya benar-benar jernih di benak mereka. Para tetua mulai tergerak. Siapa yang tidak ingin melarikan diri dari neraka yang mereka alami ini? Para sandera lainnya mulai tenang setelah orang yang lebih tua melihat mereka. Huo Yuhao diam-diam menghela nafas lega. Dia takut interaksinya dengan mereka akan diketahui oleh para penguasa jiwa jahat. Jika itu terjadi, mereka akan diperingatkan, dan itu akan membuat segalanya menjadi lebih sulit di kemudian hari. Semuanya, kalian seharusnya mengetahui bahwa racun di tubuh kalian perlahan-lahan dihilangkan. Itu karena saya menambahkan penawar racun ke dalam air tempat kalian semua direndam. Saya yakin racun di tubuh kalian akan hilang seluruhnya besok. Mulai saat ini saya berharap kalian semua dapat melakukan yang terbaik untuk memulihkan kekuatan jiwa dan kondisi fisik kalian. Kami akan mengambil tindakan lusa. Ketika saatnya tiba, aku ingin kalian semua bekerja sama denganku sehingga kita bisa keluar dari tempat ini sekaligus. Besok, saya akan menambahkan lebih banyak tonik ke dalam air ini untuk membantu pemulihan Anda semua. Anda harus tetap kuat.
Kami hanya memiliki satu kesempatan untuk meninggalkan tempat ini dan mendapatkan kembali kebebasan kami. Huo Yuhao menjelaskan rencananya dan memberikan kata-kata penyemangat kepada para sandera. Dia telah mengawasi para sandera melalui deteksi spiritualnya sebelumnya. Jika ada mata-mata di antara mereka, dia akan mendeteksi semacam gejolak emosi, tetapi kenyataannya adalah tidak ada seorang pun yang mau terjebak di penjara air ini. Dan dengan demikian tentu saja tidak ada mata-mata, baiklah, terus istirahat dengan baik. Saat Anda memulihkan kekuatan jiwa Anda, jangan biarkan penjaga mengetahuinya. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia. Yang lebih tua, tolong jaga yang lebih muda dan ingatlah untuk membantu melindungi mereka. Saya akan pergi. Kami sudah menyiapkan semuanya di luar. Saya akan memberi Anda masing-masing pil yang menenangkan hati. Saya dari Akademi Serek. Reputasi Sekte Tang tidak sehebat Akademi Serek. Inilah sebabnya Huo Yuhao menyebutkan bahwa dia berasal dari Akademi Serek untuk lebih meyakinkan para sandera ini. Suasana suram di penjara air mulai berubah setelah Huo Yuhao memberitahu mereka rencananya. Mata yang tampak tak bernyawa mulai terlihat lebih cerah, dan para tetua yang sudah mulai merasakan pemulihan kekuatan jiwa mereka mulai mengedarkannya. Air tempat mereka berada, yang telah memberikan begitu banyak siksaan, kini menjadi tempat berlindung terbaik bagi mereka. Huo Yuhao mencabut deteksi spiritualnya, tapi dia tidak pergi. Sebaliknya, ia melepaskan interferensi spiritualnya dan menelan seluruh penjara air dengannya. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini, saudara-saudara Zhong dan dua tetua berjudul Douluo pasti akan menemukan interferensi spiritualnya jika mereka ada di sini. Namun, para master jiwa jahat tingkat rendah ini tidak akan dapat menemukan apapun kecuali mereka memperhatikan dengan ama. Huo Yuhao mengambil tindakan pencegahan. Jika ada mata-mata yang dia lewatkan, atau master jiwa manapun kehilangan kendali emosinya, dia masih bisa menyelamatkan situasi dengan interferensi spiritualnya, namun kekhawatirannya tidak berdasar. Para master jiwa dan insinyur jiwa dari berbagai akademi dan sekte semuanya cukup kuat. Setelah terkejut sesaat, mereka segera kembali tenang dengan bantuan orang yang lebih tua. Dengan air tercemar di penjara air sebagai kedoknya, mereka tetap bisa mengendalikan emosi meski sedang marah. Setelah mengamati mereka selama 1 jam, Huo Yuhao menjadi tenang dan diam-diam meninggalkan penjara. Ini adalah awal dari operasi penyelamatan besar-besaran. Operasi Sekte Tang akan segera diumumkan. Huo Yuhao segera mencampurkan lebih banyak tonik ke dalam air yang tercemar. Menurut informasi yang diberikan Ma Xiao Tao kepadanya, toksisitas dari bubuk pembasmi jiwa sangat kuat. Itu hanya ditambahkan setiap setengah bulan. Kali berikutnya akan ditambahkan ke dalam air adalah dalam 5 hari, dan sekarang ada ruang hampa. Rencana penyelamatan Huo Yuhao akan dilaksanakan selama periode vakum ini. Semua orang dari Sekte Tang bersiap untuk menyelamatkan para sandera. Saat malam kedua tiba, ada tamu lain di Sunrise City. Orang ini sepenuhnya bertopeng dengan kerudung dan topi hitam. Di balik kedok ini, mustahil untuk mengetahui jenis kelamin atau usianya, dia memasuki kota dengan metode yang jauh lebih nyaman daripada orang biasa. Dia berjalan ke gerbang kota dan menunjukkan sebuah tanda. Setelah itu, dia diizinkan memasuki kota tanpa pemeriksaan apapun. Dia berjalan dengan cara yang aneh. Dia tampak melayang dengan lembut, seolah-olah dia tidak mengerahkan kekuatan sama sekali. Dia tidak berjalan terlalu cepat. Namun, dia sangat mahir dalam menghindari deteksi. Jika seseorang mencoba mengawasinya, dia akan segera mengetahui bahwa orang tersebut akan menghilang dari pandangannya. Segera, dia sampai di sebuah bangunan dengan ujung runcing. Jika Huo Yuhao ada di sini sekarang, dia akan tahu bahwa bangunan ini adalah bangunan tempat dia mengikuti Feng Ling. Dan tempat dia menemukan Wu Yun, setelah dia masuk ke dalam gedung ini. Dia sampai ke tempat di mana Wu Yun pernah digantung dan memukul Feng Ling. Aura jahat yang dipenuhi dengan keluhan mulai menyebar. Dia duduk bersila di tanah dan mulai melafalkan sesuatu sebelum cahaya merah mulai muncul secara halus di belakang punggungnya. Sepertinya proyeksi manusia yang aneh melayang di belakangnya. Selesai? Hicaito bertanya pada Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangguk dan melompat turun dari dasar alat jiwa berbentuk telur. Pada titik ini, ruangan luas ini dipenuhi dengan semua jenis alat jiwa. Itu seperti gudang senjata. Hicaito terkekeh dan berkata, "Baiklah, serahkan tempat ini padaku. Saya akan memberi mereka pelajaran yang bagus nanti."
Huo Yuhao buru-buru menginstruksikan, senior kedua, jangan tergoda untuk bertarung. Setelah Anda meluncurkan alat jiwa ini, Anda harus segera bertemu semua orang di selatan. Oke, jangan khawatir. Saya tahu batas kemampuan saya. Huo Yuhao melihat ke langit di luar, yang semakin gelap. Ini tentang waktu. Senior ketiga dan sisanya harus berada di posisinya. Saya harus pergi untuk bersiap juga. Senior kedua, hati-hati. Jika perlu, Anda harus menyerahkan segalanya demi keselamatan Anda sendiri. Hichaito menepuk pundaknya dan mengacungkannya. Huo Yuhao memberinya senyuman percaya diri sebelum berkata, setelah ini selesai, kalian semua melanjutkan ke selatan, dan naik perahu ketika kalian mencapainya. Jangan tunggu kami. Jumlah kita hanya sedikit, yang akan membuat kita lebih nyaman untuk bergerak. Kita akan bertemu kembali di akademi. Yuhao. Hichaito menghentikan Huo Yuhao dan terdengar sedikit ragu. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, senior kedua, saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Namun, ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pria. Karena kamu sudah berjanji padaku, kamu harus melakukan yang terbaik. Kami semua akan berhati-hati. Baiklah. Segera kembali. Kami akan merayakannya di sekte Tang. Hichaito juga bukan orang yang memaksa. Setelah mengacungkan jempol lagi pada Huo Yuhao, dia melihat Huo Yuhao pergi. Setelah meninggalkan hotel, Huo Yuhao dengan cepat menuju gerbang selatan kota. Dia tidak segera melanjutkan persiapan, tetapi kembali ke kamar mereka di hotel di sisi selatan. Su Sanshi dan Ye Gui sudah pergi. Keduanya telah meninggalkan kota bersama Jing Xian dan Ji Juan. Hanya Nan Qiuqiu dan Feng Ling yang tersisa di sini. Setelah beberapa hari pemulihan, kondisi Feng Ling tampak lebih baik. Namun ia masih sedikit tersesat, kemungkinan karena trauma mendalam yang dialaminya. Seolah-olah dia tidak mau terbangun dari mimpinya, semua orang dari sekte Tang dapat memahami kesulitan yang dia alami. Feng Ling benar-benar kehilangan kemampuannya untuk menikmati kesenangan setelah menderita luka kritis di tubuhnya. Keinginannya untuk hidup sudah sangat terpuji, namun, Huo Yuhao meninggalkannya di kota karena kondisi istimewanya, dan untuk mencegah komplikasi. Jika dia menyelinap keluar kota, dia mungkin akan membeberkan lebih banyak hal. Nan Qiuqiu bertugas mengawasinya sekarang. Huo Yuhao sangat menyadari bahwa darurat militer kota Sunrise tidak akan ada artinya begitu mereka berhasil menyelamatkan para sandera. Mereka bisa memikirkan cara untuk pergi bersama Feng Ling setelah menyelamatkan Nan Shui. Dia juga memberi pengarahan kepada Nan Qiuqiu tentang kondisi Nan Shui. Setelah menyelamatkan sebagian besar sandera, ini akan menjadi kesempatan terbaik bagi mereka untuk menyelamatkan Nan Shui. Nan Qiuqiu tidak keberatan dengan hal ini. Setelah Huo Yuhao memutuskan untuk tetap bersamanya untuk menyelamatkan ibunya, sikapnya terhadap dirinya berubah drastis. Dia bersikap kurang bangga di depannya, apakah ini sudah waktunya? Nan Qiuqiu mau tidak mau bertanya kepada Huo Yuhao ketika dia melihatnya. Huo Yuhao sedikit mengangguk dan berkata, ayo kita pergi bersama. Bagaimana kabar Feng Ling? Nan Qiuqiu jelas tidak menyukai Feng Ling, dan mengerutkan bibirnya sambil berkata, dia hanya tidur setelah dia makan. Huo Yuhao berkata, biarkan dia tidur. Wilayah ini sangat gelap, sehingga hotel ini lebih aman dibandingkan hotel di utara. Nanti langsung saja menuju ke lokasi yang sudah kita tentukan. Setelah aku menyelesaikan semuanya di sini, aku akan pergi mencarimu segera. Jangan bertindak membabi buta. Setidaknya akan ada insinyur jiwa kelas 6 atau 7 di sana, serta beberapa master jiwa jahat yang berjaga. Jika kamu mengekspos dirimu sendiri, kamu bisa melupakan menyelamatkan ibumu. Nan Qiuqiu menjawab tanpa ragu-ragu, baiklah, saya akan mendengarkanmu. Aku tidak akan menerobos masuk secara membabi buta. Aku akan menunggumu datang. Jika kamu tidak datang setelah 1 hari, aku akan. Ekspresi Huo Yuhao berubah serius saat ini. Jika saya masih belum tiba dalam sehari, Anda harus memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini. Jangan berpikir untuk menyelamatkan siapapun lagi. Kalau tidak, garis keturunan Sekte Air Dragon tidak akan pernah diturunkan. Apakah menurutmu itu yang ingin dilihat ibumu? Tangan Nan Qiuqiu tergerak, dan dia tiba-tiba memeluk Huo Yuhao dengan erat. Kita akan berhasil, bukan? Huo Yuhao tidak tahan untuk mendorongnya menjauh saat dia merasakan tubuhnya bergetar. Dia dengan lembut menepuk punggungnya, ya, kami akan berhasil.
Semua ini akan berakhir, dan semuanya akan baik-baik saja kembali. Terima kasih. Jika kamu bisa menyelamatkan ibuku dan murid-murid Sekte Ear Dragon, kami akan melakukan apapun untuk Sekte Tang di masa depan. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, gadis bodoh. Anda adalah bagian dari Sekte Tang. Bagaimana kamu bisa berbicara atas nama Sekte Ear Dragon? Nan Qiuqiu mengendurkan pelukannya dan mundur 2 langkah. Setelah ini, dia memasang ekspresi tidak senang di wajahnya. Kamu bahkan belum setua aku. Jangan selalu berpikir bahwa Anda bisa bertingkah seperti orang yang lebih tua. Usiamu belum genap 20, tapi sikapmu seolah-olah berumur 40. Ekspresi kesal melintas di mata Huo Yuhao. Ya. Usia mentalnya jauh lebih tua dibandingkan kebanyakan orang lain pada usia yang sama, yang merupakan akibat dari peristiwa malang yang dia alami ketika dia masih muda, serta segala sesuatu yang terjadi setelahnya. Karena itulah dia dapat memainkan peran utama dalam Sekte Tang, menjadi anggota termuda Paviliun Dewa Laut di Akademi Shrek. Dan menjadi orang pertama yang menyelesaikan rencana prajurit tertinggi. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam dan memeriksa semua yang ada pada dirinya sebelum dia berkata dengan tegas kepada Nan Qiuqiu, ayo pergi. Ya. Nan Qiuqiu mengangguk, keduanya segera meninggalkan hotel sebelum melanjutkan kedua arah berbeda. Tujuan Huo Yuhao sudah sangat dekat, jadi dia berhenti setelah hanya berjalan sebentar. Saat dia berbelok, dia diam-diam memasuki gang sempit dan gelap. Meskipun ada alat jiwa pengintai ketinggian tinggi di atasnya, dia tidak mungkin terdeteksi tanpa menggunakan detektor termal. Di utara kota, Hichaito sedang berdiri di depan jendela dan mengamati langit. Itu semakin dekat dan dekat dengan waktu yang disepakati. Keempat orang yang menyelinap keluar melalui gerbang selatan kota sekarang menunggu dengan tenang 25 km dari gerbang kota yang sama. Ada terlalu banyak alat pengintai jiwa di kota Sunrise. Bahkan ada alat jiwa yang ditempatkan di luar kota yang menghalangi mereka untuk mendekat. Mereka juga menunggu kesempatan datang. Hari semakin gelap. Semakin gelap warnanya, semakin buruk efek alat pengintai jiwa. Tentu saja situasi seperti itu tidak akan berlangsung lama. Setelah alat jiwa pengawasan ketinggian dapat dikombinasikan dengan detektor termal, akan ada peningkatan yang signifikan dalam aspek pengawasan ketinggian. Semuanya sudah siap, dan sudah waktunya juga, mulai. Sebuah instruksi tiba-tiba terdengar di benak Hichaito, ekspresi penuh gairah tiba-tiba muncul di mata Hichaito. Dia mengusap kepala botaknya dengan tangan kanannya dan segera berbalik. Dia menghadapi semua alat jiwa yang dia pasang di ruangan itu. Sebuah cincin besar di tangan kanannya bersinar, dan sebuah tong berwarna merah tua sepanjang sekitar 1 meter dengan kaliber 10 cm muncul di genggamannya. Dia mengambil 1 langkah ke depan dan berada di belakang alat jiwa berbentuk telur kelas 8. Dia mengarahkan tong berwarna merah tua itu ke atas. Struktur hotel ini sangat sederhana, hanya ada beberapa bangunan 2 lantai. Mereka berada di sebuah ruangan yang berada di lantai 2 salah satu gedung. Lampu merah menyala tanpa suara pada saat ini. Sebuah lubang besar menguap di atap ruangan ini ketika lampu merah dari laras ditembakkan ke sana. Tidak ada debu yang jatuh dari atap. Hichaito menjadi semakin bersemangat. Dia menyapu larasnya dengan cepat, dan banyak bagian atapnya hancur dalam hitungan detik. Segera, atapnya tidak ada lagi. Pada titik ini, bintang laut, yang telah membantu menyembunyikan undulasi kekuatan jiwa dari ruangan ini sebelumnya tidak lagi berlaku. Hichaito dengan cepat menarik kembali laras di tangannya, dan itu berubah menjadi benda seperti cakram. Pada saat yang sama, dia menginjak sepotong logam setengah lingkaran yang tidak terlalu mencolok di bawah dasar alat jiwa berbentuk telur. Salah satu ujung alat jiwa itu segera terbuka, dan sebuah tong hitam pekat perlahan menjulur keluar. Lampu merah yang menyilaukan mulai bersinar di dalam tong ini, dan 24 botol susu di dalam pangkalan mulai melepaskan kekuatan jiwa. Gelombang kekuatan jiwa yang dihasilkan segera memicu alarm di kota. Hichaito memasang ekspresi tenang di wajahnya, tapi ada tatapan liar di matanya. Dia menggerakkan tangan kanannya dengan cepat pada cakram itu dan terus menekannya. Meriam jiwa yang diarahkan ke langit mulai menyala. Setelah itu, hembusan angin kencang mulai berkecamuk. Dampak yang ditimbulkan oleh undulasi kekuatan jiwa yang luar biasa tidak hanya menyebabkan atapnya terkoyak. Dinding di sekitarnya juga runtuh, dan hampir 100 aliran cahaya ditargetkan dan ditembakkan ke langit secara instan.
selain alat jiwa berbentuk telur di ruangan ini, ada juga 10 Zuge Divine Crossbow Cannons. Setiap meriam diisi penuh dengan cangkang meriam jiwa yang tidak bergerak. Pada gelombang serangan pertama, 180 peluru kelas 4 ditembakkan. Dalam istilah moneter, harga seluruh peluru dalam 10 meriam ini cukup untuk menutupi pendapatan kota Sunrise selama setengah tahun. Sunrise City memang dijaga ketat. Ketika lebih dari 100 seberkas cahaya ditembakkan, sinar jiwa dan lampu meriam jiwa yang tak terhitung jumlahnya mulai bersinar di dekat dinding utara terdekat sebelum ditembakkan untuk mencegat seberkas cahaya yang masuk. Di luar kota, Legiun Insinyur Jiwa Utara juga mulai mengumpulkan banyak senjata untuk mencegat serangan yang datang. Mereka membentuk jaring intersepsi besar di udara dan mencoba menghentikan semua peluru yang masuk. Segalanya mulai menjadi berantakan di dalam Sunrise City juga. Tidak peduli seberapa cepat mereka bereaksi, pasukan di kota hanya akan tiba setelah 15 menit. Hichaito sepertinya tidak melihat perubahan di langit. Saat ini, dia sudah memfokuskan energinya pada alat jiwa berbentuk telur. Lampu merah-merah secara bertahap berubah menjadi merah keemasan di bagian depan alat jiwa ini. Gelombang kekuatan jiwa yang menakutkan bahkan menyebabkan Hichaito merasa sedikit sesak. Dia sedang menekan sisi lain dari alat jiwa berbentuk telur ini sekarang, khususnya pada tombol merah dengan tengkorak di atasnya. Cincin cahaya berpola setan dengan cepat melonjak ke atas dari dasar alat jiwa. Ketika seluruh alat jiwa ini berubah menjadi merah keemasan, Hichaito menekan tombol ini dengan paksa. Tiba-tiba, udara di sekitarnya sangat terdistorsi, dan alat jiwa pengawas ketinggian di wilayah ini kehilangan pengaruhnya. Mereka hanya dapat mendeteksi gelombang yang terdistorsi. Setelah itu, bola cahaya merah keemasan berbentuk kerucut ditembakkan dari laras itu, dan dengan cepat naik ke langit. Dalam sekejap mata, ia melintasi tembok kota dan menuju ke utara. Ada orang-orang yang bertanggung jawab atas alat-alat jiwa pengawasan ketinggian di mana Legiun Insinyur Jiwa Utara berada. Di seluruh benua, Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan memiliki pengalaman bertarung terhebat dengan alat jiwa. Begitu mereka menemukan ada sesuatu yang tidak beres, area ini mulai berbunyi dengan alarm yang memekakkan telinga. Setelah ini, lingkaran cahaya segera dilepaskan. Dalam sekejap mata, mereka membentuk 3 lapisan penghalang yang melindungi area ini. Legiun Insinyur Jiwa sangat menakutkan karena berisi banyak insinyur jiwa. Ketika ada cukup alat jiwa dan insinyur jiwa, kekuatan Legiun Insinyur Jiwa bisa jauh melampaui seorang insinyur jiwa. Saat mereka membangun pertahanan, Legiun Insinyur Jiwa ini memfokuskan senjata mereka ke arah langit. Mereka mengincar bola cahaya merah keemasan yang ditembakkan Hichaito ke langit. Entah itu dari segi waktu reaksi atau metode mereka, Legiun Rekayasa Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan tepat sasaran. Mereka menghadapi serangan yang datang dari alat jiwa kelas 8, Hichaito mengungkapkan senyuman dingin di wajahnya. Dia bahkan tidak memverifikasi apakah tembakannya berhasil sebelum dia segera menarik kembali alat jiwa berbentuk telurnya. Alat jiwa berbentuk bola melayang di atas tangannya dan alat jiwa berbentuk telur. Lapisan kabut es dilepaskan, dan membantu menghilangkan panas dari alat jiwa berbentuk telurnya sementara dia dengan cepat mengeluarkan botol susu di dalam dasar alat jiwa berbentuk telurnya dan menyimpannya. Jika para insinyur jiwa itu mengetahui bahwa 24 botol susu tersegel kelas 6 telah terkuras seluruhnya dalam sekejap, mereka mungkin tidak terlalu yakin dengan reaksi mereka. Seorang pria paruh baya dengan jubah prajurit ungu menyerbu keluar dari tendanya di area di mana Legiun Insinyur Jiwa Utara bermarkas, dan dia segera mengamuk. Apa yang terjadi? Wakil komandan, tiba-tiba ada gelombang kekuatan jiwa yang kuat datang dari dalam kota. Kami juga tidak yakin apa yang terjadi. Saat mereka berbicara, serangkaian ledakan dahsyat telah terdengar di langit. Gelombang kekuatan jiwa yang mengerikan menyebabkan pemandangan kembang api yang mempesona muncul di langit. Lebih dari 95% peluru stasioner yang ditembakkan dari 10 Zuge Divine Crossbow Cannon berhasil dicegat dan meledak di langit.